Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah. Baik sahabat Wawi semua, insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi untuk mengimpor 1 juta pina. Maka dari itu, bincang bersama sahabat Wawi kali ini mengambil tema perintahkan impor 1 juta ton beras dari Cina. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Apa kabar, Bang Rocky? Warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, kabar baik, Bung Wahyu, Sehat, Bang sehat. Rocky. Alhamdulillah, Bang Rocky. Ya, Bang Rocky, ternyata dalam beberapa saat ke depan rencananya pemerintah akan mengimpor beras. Nah, kita akan membahas rencana impor beras ini apakah memang layak ataukah tidak jika Indonesia melakukan impor beras dari Cina, dan jumlahnya ini tidak sedikit, kurang lebih 1 juta ton. Ini saya akan ambil satu berita dari Tempo.co tertanggal hari Rabu 3 Oktober 2023 dengan judul Jokowi instruksikan Bappenas impor beras 1 juta ton dari Cina. Jadi Indonesia akan mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah atau CBP 2024. Nah, rencana tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi. Arief mengatakan langkah tersebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kami sedang dijajaki dengan Cina setelah perintah Pak Presiden beberapa waktu lalu, ujar Arief kepada Tempo Selasa malam 26 September 2023. Ia menuturkan keran impor beras dibuka lantaran terjadi penurunan produksi akibat kekeringan ekstrim El Nino. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, penurunan produksi beras mencapai 5%. Sementara itu, Arief menjelaskan tahun ini pemerintah berhasil menyerap sekitar 830.000 ton beras dari petani lokal. Meski keran impor dibuka, ia berharap pada 2024 penyerapan dari dalam negeri bisa lebih besar, terlebih jika program Gerakan Nasional Antisipasi Dampak El Nino atau GENAS El Nino yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di 500 hektar lahan berhasil menggenjot produksi beras Indonesia. Nah, sebelumnya Jokowi telah memastikan akan kembali membuka opsi impor beras pada 2024. Menurut Jokowi, impor beras masih diperlukan untuk memastikan stok CBP di gudang Bulog aman hingga tahun depan. Selain itu, ia menilai impor beras juga dibutuhkan sebagai intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas ini di pasaran. Ini harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga beras. Tutur Jokowi di gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor pada Senin 11 September 2023. Tapi kenyataannya, Bang Rocky, harga beras terus naik. Sekarang rakyat juga mulai menjerit, BBM juga naik. Sedangkan solusi pemerintah hanya menaikkan, menginstruksikan untuk impor 1 juta ton beras dari Cina. Nah, kira-kira ini pas enggak? Atau justru ini berbahaya? Enggak bahaya gitu kan, ketika pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras dari Cina, Bang Rocky? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, juga Amin. diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kalau kita bicarakan impor beras, ini memang bagi saya miris di negara agraris kok bisa impor beras. Nah, gitu kira-kira bahasa saya. Padahal dulu kan Pak Jokowi pernah berjanji akan stop impor beras, stop impor garam, stop impor macam-macam lah itu stop impor. Ya. Tapi faktanya 2 periode memimpin justru berlangsung terus impor. Ini tidak sesuai antara janji dengan prakteknya, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya, tidak sesuai ucapan dan kebijakannya. Tapi ini persoalan serius tuh bagi seorang pemimpin ketika ucapannya sudah tidak cocok atau tidak sinkron dengan apa yang dikerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau impornya impor beras, sementara negara kita adalah negara agraris, itu yang tadi saya bilang, ini suatu keajaiban dunia. Gitu. Orang negara agraris kok impor beras, itu kira-kira kenapa? Nah, berarti ada salah urus, sama salah urus. Kedua, ketiga, kita bisa melihat baru-baru ini ada keributan yang dikritik oleh PDIP terkait dengan food estate. Food estate yang gagal itu.
Nah, tetapi itu food estate itu bukan beras ternyata, yang ditanam malah singkong. Nah ini juga aneh, kenapa mayoritas penduduk Indonesia ini makanya makanan pokoknya adalah beras dari padi, tapi yang ditanam kok singkong dan gagal pula gitu. Nah, sementara lingkungannya udah rusak. Sementara lingkungan rusak, tapi hasilnya nggak ada. Ini juga menurut saya memang aneh. Memang banyak sekali keanehan-keanehan bin ajaib di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini, eh, yang kebijakan yang justru tidak menyentuh dengan persoalan masyarakat. Nah, yang Hmm. ketiga saya pikir ini yang agak riskan, impornya kok harus dari Cina. Hmm. Kenapa harus dari Cina? Ini terkait dengan ketahanan pangan. Kalau kita impornya dari sana, kemudian memang begitu jumlahnya begitu banyak, ini justru akan menciptakan independensinya terganggu gitu. Jadi dia jadi tidak independen, jadi bisa posisinya sangat terganggu, apalagi persoalan pangan. Kalau misalnya cuma impor pakaian, nah itu Ya. mungkin tingkat resikonya tidak sebesar, walaupun sama-sama besar resikonya, tapi tidak sebesar kalau impor pangan. Pangan ini kan persoalannya bisa merembet ke berbagai persoalan yang lain. Misalnya Hmm. begini, kalau orang mungkin apa eh, tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, mungkin tidak semarah kalau dia tidak bisa makan. Nah, kira-kira Hmm. begitu. Kalau orang tidak makan, kelaparan, itu bisa menimbulkan tingkat kriminalitas meningkat. Nah, itu. Hmm. Jadi itu bisa menimbulkan derivasi efek yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Dari begitu kelaparan, maka dia akan melakukan tindakan kriminal. Dan masyarakat yang kelaparan itu susah dikendalikan. Nah, oleh karenanya ini terkait dengan ketahanan. Nah, apalagi kenapa instruksinya arahnya kok 1 juta itu banyak sekali. Nah, 1 juta ton. Kenapa tidak dirancang untuk melakukan ketahanan pangan? Nah, ini juga persoalan serius. Ini kan kalau dibilang, Artinya, artinya kebijakan ini kebijakan yang salah atau tidak tepat, Bang Rocky? oh jelas, jelas menurut saya ini kebijakan yang justru tidak tidak sesuai dengan perencanaan di sebuah negara agraris tentunya gitu. Kalau negara agraris tentunya udah merancang. Jadi menurut saya tidak ada alasan mengatakan bahwa oh ini karena panas misalnya. Oh ini karena ada daya ini menurun. Kan eh, orang makan itu kan sudah terukur. Kita ada berapa ratus Ya. juta, kebutuhan berapa ton per bulan atau per tahun berapa ratus ribu ton, itu kan terukur semua itu jumlahnya. Nah, kita stoknya dari mana-mana saja, antisipasinya dari mana, itu kan bisa dibuat perencanaan ketahanan pangan. Hmm. Nah, lalu apa yang dipikirkan kenapa harus impor terus? Nah, sementara kalau kita ukur, usia padi kan nggak terlalu lama. 90 hari udah Hmm. bisa panen tuh misalnya. Nah, artinya 3 bulan, 4 bulan benar sudah selesai. Artinya kalau memang berniat untuk mengantisipasi, dia udah mengukur ini. Misalnya, oh ini musim panas atau stoknya berkurang, maka dia buat perencanaan untuk 6 bulan ke depan. Bisa mulai menanam dari Hmm. sekarang dipanen 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Kan udah bisa dirancang seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini ketidakseriusan dalam merencanakan ketahanan pangan. Jadi apalagi di negara agraris kok bisa-bisanya impor beras. Kalau dibilang oh kita apa eh, apa namanya tuh karena panas airnya kurang. Iya. Kan kalau kalau kita Musim bilang kemarau. musim kemarau itu kan kalau kita bilang ketika apa kita tidak mencetak antisipatif, misalnya dengan menyiapkan Hmm. waduk, danau segala macam, danau buatan, waduk buatan kan bisa dirancang dan disiapkan. Jadi menurut saya itu tidak pernyataan-pernyataan yang tidak rasional. Apalagi kalau kita bilang skupnya negara kan bisa punya semuanya gitu, punya kewenangan ada, Hmm. keuangan ada, aparat ada, apa yang kurang gitu. Nah, kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik. Jadi Kalau kita kita lihat dari apa yang ingin direncanakan oleh Presiden Jokowi adalah impor, tapi ada satu berita juga yang menarik, Bang Rocky, yang Mendagri Tito Karnavian beliau menyampaikan ketika beras harganya itu naik atau ugal-ugalan ya, minta kepada masyarakat bisa beralih ke ubi, ke singkong, papeda, bahkan jagung. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan apa yang disampaikan Kemendagri ini? ya kalau
kalau solusi itu kan sebenarnya nggak usah dikasih tahu, masyarakat sudah ngerti. Dia nggak dapat makanan ini pasti mencari makanan yang lain. Saya pikir saran seperti itu ya apa sudah dipahami masyarakat dan tidak apa mungkin yang bisa dilakukan oleh bukan punya kekuasaan itu. Iya, Orang yang punya kewenangan, orang punya jabatan, saya pikir menyarankan itu terlalu inilah, terlalu naif lah menurut saya. Bagaimana mungkin itu masyarakat sudah tahu. Saya pikir kalau eh karena lihat ya, apa kelaparan ini pasti cari alternatifnya. Tidak ada beras pasti dia nyari yang bisa dimakan lagi kan gitu kira-kira. Tidak ada beras cari sagu, tidak ada sagu cari apa singkong, tidak ada singkong cari keladi dan seterusnya itu tidak diajari udah tahu secara naluriah manusia itu. Justru sebagai pejabat yang digaji oleh rakyat, dikasih fasilitas oleh rakyat untuk mencari solusi semestinya bukan itu jawabannya. Semestinya ada antisipatif. Dan mungkin juga saya pikir kalau Mendagri yang menyatakan kurang tepat lah urusan pangan itu. iya, Menterinya mestinya Menteri Pertanian lah ya yang ngomong begitu, atau mungkin Menteri Perekonomian mungkin masih agak nyambung lah. Kalau Mendagri kan sebenarnya apa mungkin lebih tepat ngurusi yang lain. Jadi ini memang apa di rejim Pak Jokowi ini banyak apa ya eh, kebijakan yang aneh-aneh, pernyataan yang aneh-aneh dari berbagai pejabat yang memang menurut saya tidak firm pada bidangnya masing-masing. Bahkan ucapan-ucapan itu bukan menjadi solusi, bukan menghibur rakyat, tapi menjadi apa beban dan menyakitkan hati rakyat. Kita belum belum lama ini kita dengar ada rakyat yang mau dipiting, ada rakyat yang mau dibuldoser di Rempang sana kan. Ini tiba-tiba rakyat disuruh makan apa ya enggak usah nyari beras, suruh makan singkong, makan yang lain-lain gitu kira-kira. Dulu juga ada yang baik. mengatakan kalau tidak ada daging makan begicot, ada yang tidak ada macam lah gitu. Apa tidak ada cabai mahal suruh tanam sendiri misalnya gitu. Jadi aneh-aneh pejabat-pejabat yang buat ucapan. Saya pikir ini kapasitasnya tidak tepat kalau pejabat menyampaikan seperti itu. Semestinya mereka jangan membuat kalimat yang justru menyakiti hati rakyat. Kalau belum bisa memberikan solusi yang tepat, ya mending diam kalau menurut saya. Kalaupun mengucapkan hiburlah rakyat yang sedang susah-susah itu. Jangan membebani lagi dengan berbagai ucapan yang justru menyakitkan. Begitu Bung Wahyu. Baik, 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 Pak Rocky. Kita ketahui bahwa pemerintah juga kan menggalangkan program food estate gitu, dan kita lihat dari berbagai berita, berita nasional, baik di link-link berita media sosial ataupun di televisi, bahwa program tersebut banyak yang menyatakan mangkrak ataupun gagal, di mana memang perkebunan singkong yang sangat luas itu yang tadinya misalkan adalah hutan kemudian dijadikan kebun singkong, dan itu pun gagal. Kemudian tidak terjadi juga puluhan ribu hektar sawah itu dan gagal panen juga. Artinya memang ada program pemerintah yang gagal sehingga pemerintah menginginkan impor tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, apakah memang karena lahan pertanian masyarakat itu sekarang memang sedikit sehingga pemerintah harus impor, atau juga mungkin tidak adanya minat masyarakat untuk menjadi petani, Bang Rocky? Iya, kalau saya lihat kompleks ya jadinya. Karena memang tidak ada kepastian dan perencanaan yang bisa membuat masyarakat itu punya rencana ke depan gitu. Hmm. Misalnya, misalnya kalau petani dia punya jaminan bahwa misalnya kalau panen kemudian dia bisa menikmati hasilnya, harganya tidak jatuh, tentu petani itu dia akan survive gitu. Kan Ya. kebanyakan sekarang coba bayangkan, begitu petani mau panen meraya, impor beras masuk kan gitu. Jadi harga beras jatuh gitu. Ya Hmm. petani akhirnya ya tidak mendapat keuntungan yang berarti gitu. Bahkan rata-rata kebalik modal aja gitu. Akhirnya apa? Ya daripada apa bertani tidak menguntungkan, dia akhirnya ngojek gitu. Hmm. Akhirnya apa? Tanahnya dijual, dibelikan motor. Akhirnya tanahnya Ya. banyak. Nah, saya menurut saya ini kebijakan. Jadi tidak bisa kita salahkan juga petaninya, juga tidak bisa kita salahkan apa tanahnya kemudian dijual gitu. Hmm. Tapi justru menurut saya kebijakan pemerintah yang tidak memberikan gambaran kehidupan ke depan yang bisa memberikan apa kenyamanan bagi masyarakat dan membuat rencana untuk kehidupan ke depan. Gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa melihat apakah lahan pertanian kurang, saya pikir lahan Ya. pertanian produksi di Indonesia itu luas sekali. Tinggal Hmm. bagaimana kebijakannya. Kan kebijakannya apakah dibolehkan
sawah yang tanahnya itu produktif boleh dibuat properti, boleh Hmm. dibuat komplek perumahan. Loh, yang mengizinkan menjadi komplek perumahan itu kan pemerintah juga. Iya. Apakah tanah sawah-sawah produktif yang harusnya bisa memproduksi padi kemudian bisa diberikan izin untuk jadi pabrik? Lah, yang memberikan izin Hmm. pabrik siapa? Pemerintah juga. Akhirnya memang kebijakan pemerintah itu tidak pro terhadap ketahanan pangan gitu posisinya. Kita kita dengar juga itu apa menyedihkan juga misalnya lahan-lahan produktif kita dulu kalau kita jalan ya ke arah Bandung itu di kiri kanan jalan tol dulu itu kan sawah semua itu. Hmm. Tapi sekarang yang kita lihat ada pabrik gitu ya. Yang Iya. mengizinkan ada pabrik di situ siapa? Kan pemerintah. Berarti pemerintah memang menginginkan penggusuran lahan pertanian jadi pabrik gitu. Kemudian jadi perumahan. Ya, itu juga mestinya kan kalau diatur jangan di situ gitu. Kalau lahan produktif harusnya tidak diganggu gitu. Tapi ini menurut saya memang keberpihakan pemerintah dengan kebijakannya memang tidak sinkron untuk membuat ketahanan pangan dengan lahan yang diperuntukkan atau Hmm. kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini menurut saya memang kebijakannya begitu. Jadi menurut saya itu rawan sekali kalau udah bicara pangan. Ini kan tadi saya kasih contoh, orang itu bisa menahan diri kalau misalnya hanya persoalan tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Hmm. Atau menahan diri karena mungkin tidak bisa beli baju baru misalnya. Itu bisa menahan diri. Tapi kalau sudah tidak bisa makan berhari-hari, oh itu bisa menimbulkan chaos itu. Orang Hmm. pasti cari jalan supaya bisa makan. Dan khawatir yang terjadi peningkatan kriminalitas. Kan akhirnya menjara atau merampas yang sudah ada. Kalau orang lapar gimana? Iya. Dan inilah menunjukkan bahwa itu terjadi kerawanan. Nah, kalau sudah rawan, itu bisa menimbulkan kriminalitas. Nah, itu yang saya kategorikan bahwa kita sebenarnya tidak kekurangan lahan mestinya, karena Indonesia begitu luas dan tanahnya begitu subur, mestinya tidak kekurangan lahan kalau memang ada kebijakan untuk mempertahankan lahan-lahan produktif. Kedua, justru harus membuka lahan produksi baru, lahan-lahan produktif yang baru. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir produksi pangan berlimpah, pertanian berlimpah. Syarat berikutnya supaya petani itu Hmm. bisa juga sejahtera, mestinya jangan ada impor beras, ada impor lahan Hmm. pertanian. Justru harusnya ada subsidi pupuk, subsidi obat-obatan dan seterusnya. Mestinya itu yang dilakukan pemerintah daripada dananya untuk impor, mending dananya Hmm. digunakan untuk membangun sarana prasarana pertanian atau memberikan subsidi pupuk bagi para petani. Nah, Hmm. sekarang kan petani ini kasihan kalau menurut saya. Makanya mungkin banyak juga yang akhirnya berhitung-hitung ngapain bertani mending narik ojek. Nah, kira-kira begitu. Baik, kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada tanggapan dari Pak Udin, Bang Rocky. Pak Udin bilang, apa yang disampaikan ataupun janji-janji Pak Jokowi itu yang terjadi justru sebaliknya. Jika Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor, maka kenyataannya akan impor. Jika janjinya tidak akan menaikkan BBM, maka BBM pasti akan naik. Nah, ini masyarakat sepertinya sudah apa ya, bisa menebak gitu Bang Rocky apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat lah. Faktanya juga begitu kan. Dulu mengatakan tidak akan impor atau stop impor beras, stop impor garam, stop impor macam-macam, kan stop. Iya. Faktanya jalan terus gitu. Faktanya justru impornya makin besar. Ini ada rencana 1 juta ton. 1 juta ton itu antum bisa bayangkan besar sekali, Hmm. banyak sekali itu. Gitu. Jadi kalau kalau kita lihat begitu memang makanya ada guyonan itu dari beberapa masyarakat publik yang mengatakan kalau mendengar ucapan Pak Jokowi itu cara membacanya, cara memahaminya harus dengan mafhum mukhalafah, dengan Hmm. makna sebaliknya gitu. Jadi kalau beliau mengatakan tidak akan impor beras, maka dipastikan oh itu berarti impor nanti itu. Kalau Hmm. mengatakan ekonomi akan meroket, beberti berbahaya itu ekonomi meroketnya ke bawah. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada janji dulu mau beli Indosat kembali, itu pasti tidak akan dibeli itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi pendapat-pendapat masyarakat itu sudah punya frame sendiri dengan fakta yang ada. Nah, kita sekarang melihat bahwa faktanya akan ada perintah impor beras. Ya, kalau menurut saya semoga Hmm. justru yang terjadi adalah membangun lahan-lahan pertanian dan memberikan subsidi kepada masyarakat. Anda bisa bayangkan dana 1 juta ton itu berapa itu harga uang yang Hmm. dipakai untuk impor. Mending uang itu untuk ketahanan pangan bisa digunakan untuk membuat sawah baru atau mengairi sawah atau Iya. justru memberikan
subsidi kepada petani, baik itu pupuk maupun obat-obatan pertanian. Saya pikir kalau itu dilakukan, mungkin kita punya ketahanan pangan yang cukup kuat, gitu. Jadi ini persoalan kebijakan dan persoalan keberpihakan. Hmm. Keberpihakan kepada siapa? Ya, itu kalau bilang mau berpihak kepada petani dan rakyat Indonesia, mestinya tidak harus impor, gitu. Dan justru harus diperkuat di bidang pertanian. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik Bang Rocky, kemudian sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait pengelolaan pangan seperti ini Bang Rocky? Mungkin ada sejarahnya dulu Islam pada masa kekhilafahan atau masa Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mengelola pangan atau khalifah siapa gitu Bang Rocky? Ya, memang kita bisa melihat dalam sejarah itu di masa Khalifah Umar itu ada masa paceklik. Masa Hmm. paceklik itu ya mungkin hampir sama lah. Masa paceklik itu masa ketika apa bahan makanan tidak ada ataupun Hmm. gagal panen ataupun terjadi apa hujan tidak turun dan seterusnya sepanjang itu. Nah, apa yang paling penting kebijakannya? Kebijakannya adalah melakukan keberpihakan kepada masyarakat dengan cara apa? Hmm. Mencari apa sumber-sumber lain. Nah, kalau waktu dulu itu Khalifah Umar itu meminta apa pasokan makanan kiriman dari berbagai gubernurnya. Kalau kita bilang gubernur dulu kan ada gubernur Sam, gubernur Mesir dan seterusnya ya. Nah, itu sehingga dikirimlah makanan ke kota Madinah gitu. Nah, kalau saya bayangkan sekarang, kalau misalnya terjadi kekurangan bahan makanan, misalnya padi, itu kan kita misalnya daerah Indonesia itu mana yang agak rawan? Paling Jakarta yang agak rawan kan? Ya Ya. kirim dari Sulawesi, dari misalnya dari NTT, NTB misalnya atau dari Hmm. kalau di Maros itu saya lihat Maros itu luas sekali dan apa lahannya begitu banyak. Saya pikir kalau memang dijadikan lumbung pangan ya itu. Mungkin dari Sumsel kan Lampung itu sebenarnya kalau kita lihat banyak Ya. sekali lumbung-lumbung pangan yang sebenarnya bisa dioptimalkan. Nah, ini yang menurut saya tidak ada kebijakan itu yang mempersiapkan apa ketahanan pangan itu. Nah, kalau dalam Islam memang harus ada kewajiban negara itu menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Jadi memang tidak Hmm. menyiapkan, tapi menjamin harus ada, gitu. Bagaimana Ya. caranya? Tadi ya membuat ketahanan pangan, gitu. Saya pikir contoh dari Khalifah Umar itu bisa dipraktekkan sekarang, apalagi beberapa orang kan mengidolakan, misalnya Pak Jokowi itu mirip Khalifah Umar kan, misalnya dulu ada yang ngomong gitu tuh. Nah, itu saya Ya. pikir ya, contohlah kalau mencontoh, contohlah Khalifah Umar bagaimana membuat kebijakan pangan ketika ada masa paceklik. Tinggal menulis surat atau mengirimkan berita ke berbagai gubernur, kalau emang daerahnya mana yang rawan, bisa subsidi silang. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Dan mungkin ada waktu kan tidak tiba-tiba langsung kelaparan semua. Ada waktu untuk Hmm. menyiapkan. Misalnya ya sekarang mulai harus dipaksakan menanam padi semuanya, misalnya gitu. Dengan perhitungan dalam waktu 3 bulan ke depan sudah panen sehingga kita bisa mengurangi kerawanan pangan itu gitu. Saya pikir itu disiapkan. Kalau memang padi tidak apa siap dan terlalu lama mungkin bisa jagung dan kedelai atau Ya. apalah yang bisa untuk substitusi itu atau optimalisasi sagu di Papua, Ambon, Maluku dan seterusnya misalnya. Jadikan Karena faktanya di Papua sudah terjadi korban jiwa ya Bang Rocky terkait kelaparannya Bang Rocky ya iya, tetapi kan beberapa bulan yang lalu. ya itu kan menurut saya karena tidak ada distribusi yang tepat gitu. Jadi Hmm. di daerah-daerah kalau sumber makanan ada hutan sagu ada macam itu banyak. Coba bagaimana itu bisa dioptimalkan, Hmm. didistribusikan dengan baik kan gitu kira-kira. Jadi maka tadi saya bilang ini butuh sentuhan kepemimpinan yang kuat dan juga bijak gitu. Nah ini Hmm. menurut saya posisinya di situ. Islam sudah mencontohkan ketika Khalifah Umar mengalami masa krisis pangan waktu itu ada bencana pasuk kebijakannya itu seperti itu dan bisa teratasi lewat gitu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya ini tergantung kepemimpinan dan juga kebijakan yang dikeluarkannya. Saya pikir itulah yang paling penting dalam pandangan Islam. Hmm. Tanah-tanah itu tidak boleh nganggur. Jadi Hmm. sekarang kan ada lahan pertanian dibiarkan nganggur sampai bertahun-tahun. Ya. Dan termasuk karena dikuasai oleh konglomerat-konglomerat itu. Nah, dalam Islam kalau tanah nganggur selama 3 tahun udah langsung disita, diberikan kepada Hmm. para petani ataupun para penggarap yang mau menggarap. Saya pikir itu kebijakan dalam sistem hukum Islam itu bagus. Nah, kalau mau dicontoh, contohlah itu gitu. Nah, kemudian kita kan apa kalau bicara apa solusi Islam
orang langsung fobia. Tapi kalau menurut saya inilah yang harusnya sebagai seorang Muslim harusnya meliriknya ke sana. Masa kita seorang Muslim nyari solusinya solusi sosialis, masa seorang Hmm. Muslim nyari solusinya solusi kapitalis, kan aneh itu. Hmm. Jadi menurut saya cobalah sebagai Muslim kita coba menawarkan solusi-solusi Islam. Dan bagi masyarakat yang lain, saya pikir bisa memahami bahwa kita mencoba menawarkan konsep yang memang lebih baik dan demi kebaikan negeri ini, sehingga tidak boleh fobi ataupun sedikit-sedikit fobia membahayakan, mengancam, radikal, intoleran, seterusnya. Itu pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Dan inilah menurut saya sudah saatnya kita berpikir untuk mencari solusi terbaik bagi negeri ini. Jangan sampai gara-gara kerawanan pangan kita malah tergantung sama Cina lagi, mau mengimpor Hmm. 1 juta ke sana lagi. Uangnya masuk ke Cina lagi kan akhirnya ke sana. Hmm. Mending kita coba gunakan untuk kepentingan masyarakat kita. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Ternyata memang seharusnya Islam lah yang diambil untuk dijadikan solusi atas apa-apa yang problematika yang kita hadapi khususnya di Indonesia. Baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara untuk tema kita, kenapa Jokowi perintahkan impor 1 juta ton beras dari Cina. Namun sebelumnya saya ingin mendengarkan atau kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky. Silakan Bang Rocky. Ya, yang paling penting kita ingatkan, eh, eh, upayakan untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam negeri. Ya, kalau bisa hindarilah impor itu. Apalagi impornya dari Cina yang kita tahu bandulnya pemerintahan kita antara kapitalis ke komunis. Nah, kalau sekarang semua impor ke Cina, dananya masuk ke Cina terus, kemudian kita bisa melihat bahwa keuntungannya ada di pihak sana. Justru yang rugi adalah masyarakat kita. Mending dana itu kita gunakan untuk kepentingan para petani kita, memberikan subsidi pupuk, memberikan subsidi obat-obatan dan seterusnya, bibit dan seterusnya, sehingga petani kita bisa produktif. Bagi petani-petani yang tidak punya tanah, kita sisir kembali tanah-tanah yang tidak produktif atau tanah-tanah yang ditinggalkan, tidak ada pemiliknya atau pemiliknya menelantarkan. Itu bisa diambil alih oleh negara untuk kepentingan negara, dan digunakan untuk lahan pertanian, diaktifkan, berikan para petani yang tidak punya lahan tadi untuk mempekerjakan dan mengelola itu. Saya pikir akan produktif. Nah, kalau yang itu saya pikir setuju, daripada lahan perumahan yang ada di Rempang malah mau digusur. Saya pikir kalau lahan-lahan yang pertanian yang terlantar itu, nah itu yang harusnya yang tidak diurus oleh pemiliknya, itu yang harus diambil alih, diserahkan kepada masyarakat petani kita untuk digarap dan dikelola supaya menjadi produktif. Saya pikir itu harus dilakukan. Sehingga kebijakan itulah yang membuat ketahanan pangan kita menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir, hindari impor dari negara-negara lain, karena dengan impor itu pasti defisit kita keluar, sementara justru menyusahkan rakyat kita dan tidak membuat kemandirian kita menjadi lebih baik. Upayakan membangun kemandirian kita, apalagi kita itu negara agraris, tidak lucu kalau harus impor-impor terus-menerus itu. Ingat janji-janji dulu sebelum ditagih oleh masyarakat, bahkan mungkin sebelum ditagih di akhirat nanti, realisasikanlah. Mungkin Pak Jokowi yang di penghujung masa kepemimpinannya ini, cobalah kalau dulu mengatakan stop impor beras, stop impor yang lain-lain, itu betul-betul stop supaya tidak usah impor lagi, apalagi sampai 1 juta ton. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky, jazakallah khair atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu kami ucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam tema-tema yang insya Allah lebih menarik lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.